Sebuah survei mengungkapkan bahwa 82% orang tidak memiliki sistem manajemen waktu ketika bekerja. Mereka hanya menggunakan daftar atau kotak masuk email mereka sebagai acuan kerja. Apakah kamu salah satu yang selalu dikejar deadline pekerjaanmu? Jika iya, tandanya time management kamu buruk. Jika kamu terus-menerus seperti itu, kamu akan kesulitan sendiri untuk handle pekerjaanmu. Mulai sekarang, kamu harus merubah kebiasaan tersebut jika hidupmu mau menjadi lebih baik dan mengatur pekerjaanmu menjadi lebih mudah. Tapi gimana caranya, Minli? Soalnya terkadang aku sulit mengontrol waktu kerjaku. Tonton video ini jika kamu ingin merubah hidupmu menjadi lebih baik dan upgrade dirimu dengan menambah skill pengelolaan waktu. Kamu harus punya skill ini biar kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Jangan lupa kamu juga harus nonton playlist Minli yang ini agar hidupmu bisa lebih produktif dan tidak terbuang sia-sia. Simak baik-baik penjelasan Minli ya Sobat 5. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan 5 tips pengelolaan waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Dalam bekerja, skill ini sangat penting untuk kamu agar tujuanmu dapat tercapai dan pekerjaanmu selesai sebelum deadline tiba. Manajemen waktu yang baik juga memungkinkan kamu untuk menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, menurunkan stres, dan mengarah pada kesuksesan karir. Bagi kamu yang kesulitan membagi waktu untuk mengerjakan tugasmu, dan bingung yang mana yang harus dikerjakan, tonton video Minli sampai akhir karena video ini bisa menyelesaikan permasalahanmu untuk membagi waktu saat bekerja. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah 5 tips pengelolaan waktu. Merubah kebiasaan itu tidaklah mudah, tapi kamu bisa memperbaikinya dan mengawali dengan menetapkan tujuan atau list tugasmu dengan smart. Menetapkan suatu tujuan adalah hal penting agar kamu tidak keluar jalur dan fokus pada tujuan tersebut. Menetapkan tujuan atau list tugas itu harus jelas. Kamu bisa menggunakan metode SMART untuk membuat tujuanmu menjadi detail. SMART kepanjangan dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tujuan yang kamu tetapkan harus detail dan spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dengan kemampuan kamu, relevan dengan kondisi kamu, dan memiliki limitasi waktu yang jelas. Metode ini dapat membantu kamu memiliki motivasi dan ambisi yang positif untuk mencapai tujuan dalam waktu yang ditentukan. Contoh list tugas dengan metode SMART adalah mengerjakan laporan hasil analisis dikerjakan pada tanggal 5 Maret tahun 2023, atau contoh tujuan dengan SMART adalah meningkatkan subscriber di YouTube sebanyak 50% dalam waktu 1 bulan. Setelah kamu list tujuan dan tugasmu, kamu harus sortir yang mana yang bisa kamu prioritaskan terlebih dahulu. Kamu harus menentukan tugas apa yang paling penting dan memberikan fokus pada tugas-tugas tersebut. Kamu bisa memprioritaskan berdasarkan urgensi dan kepentingan tugas tersebut dengan menggunakan Eisenhower Decision Matrix. Berikut tata cara menggunakan matriks Eisenhower. Pertama-tama kamu harus membuat diagram dan membagi menjadi 4 bagian. Sumbu X untuk menentukan urgensi, semakin kiri berarti semakin urgen dan sumbu Y untuk menentukan kepentingan, semakin ke atas berarti semakin penting. Selanjutnya kamu bisa memetakan list tugas atau tujuanmu ke dalam diagram tersebut. Setelah itu kamu bisa melihat tugas mana yang termasuk do, decide, delegate, dan delete. Tugas yang termasuk pada bagian do bisa kamu prioritaskan untuk kamu kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kamu bisa setting berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Menentukan waktu yang dibutuhkan akan membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut agar tidak melebihi rencana yang sudah kamu susun. Waktu yang kamu tentukan harus masuk akal sesuai dengan kesulitan pengerjaannya. Semakin sulit maka kamu membutuhkan waktu lebih lama. Kamu bisa memakai stopwatch atau alarm untuk menandakan kapan waktu tersebut selesai. Usahakan untuk tidak melebihi batas waktu tersebut agar kamu belajar tepat waktu dan dapat mengefisiensikan waktu kerjamu. Misalnya, untuk membuat kompetitor analisis, kamu membutuhkan waktu 2 jam. Kamu bisa menggunakan stopwatch atau timer untuk mengetahui berapa lama waktu yang sudah digunakan dan berapa sisa waktu tersebut. Setelah kamu selesai mengerjakan satu tugas, istirahatlah sebentar sebelum melanjutkan pada pekerjaan yang lain. Beristirahat sejenak itu penting untuk membantu kamu memperbaharui konsentrasi dan energi dan mengurangi stres.
Jika kamu melanjutkan pekerjaanmu tanpa beristirahat, tenagamu sudah habis di tengah jalan, dan kamu akan kehilangan fokus sebelum pekerjaanmu selesai semuanya. Kamu juga akan cepat merasa lelah dan lebih cepat merasa jenuh dengan pekerjaanmu. Untuk menjernihkan pikiran dan menyegarkan diri, ambillah waktu sebanyak 10-15 menit untuk beristirahat sebelum mengerjakan tugas selanjutnya. Waktu ini bisa kamu manfaatkan untuk membuka sosial media, membalas chat dari pacar kamu, atau hanya sekedar memejamkan matamu sejenak. Tapi jangan sampai kamu keenakan beristirahat dan lupa melanjutkan pekerjaanmu. Kamu harus bisa menghapus aktivitas atau tugas yang tidak perlu untuk mengefisiensikan waktu. Sebab kebanyakan aktivitas yang tidak perlu, seperti main sosial media terlalu lama atau keasikan mengobrol dengan temanmu, akan menghabiskan waktu kerjamu dengan cuma-cuma. Padahal waktu tersebut bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lain, agar pekerjaanmu cepat selesai. Jadi kamu harus bisa membatasi penggunaan waktu untuk hal lain yang tidak mendesak untuk dilakukan pada saat waktu senggangmu. Menghapus tugas aktivitas yang tidak penting akan menghabiskan lebih banyak waktumu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jadi untuk mengelola waktumu, kamu bisa membuat list tujuan atau tugasmu, memprioritaskan tugas yang mendesak, menentukan waktu pengerjaannya, beristirahat sejenak, dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Semoga tips dari Minli bisa membuat waktumu terpakai dengan efektif dan meningkatkan soft skill kamu. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah menerapkan tips dari Minli. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya, like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.